satu. Nah, di sini sama kayak tadi, sebelum kita masuk ke aplikasi Instagram, kita harus mendownload dulu di Play Store ya. Kita langsung cari aja Instagram dan kita install. Kita mau warna hijau itu. Nah, karena saya udah mendaftar, jadi kita langsung aja buka Instagramnya. Oke, kita pakai buat akun dengan email atau nomor telepon aja. Kita klik. Nah, setelah itu kita masukin nomor teleponnya. Ini yang aktif ya, yang bisa kita hubungi, soalnya nanti bakal dikasih kode untuk kita lanjut. Langsung aja kita klik selanjutnya kalau udah selesai. Nah, ini kita nunggu kode konfirmasi yang dikirim melalui SMS. Oke, nah kayak gini kodenya udah masuk. Langsung aja kita ketik ya di sana. Oke, selanjutnya. Nah, karena ada kesalahan teknis, oke, kita tadi itu tampilannya seperti ini, ada nama lengkap dan kata sandi. Nah, untuk nama lengkap ini yang nantinya akan ada di profil kita, ada di bio-nya. Dan untuk kata sandi ini untuk password dari akun kita. Nah, ini saya pakai nama Mirani Batik Jombang garis modern. Oke. Kalau ini udah selesai sama karakter sandinya juga udah dirasa cukup, kita bisa lanjutkan dan sinkronkan kontak. Oke. Nah, setelah itu kita memilih untuk tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahirnya ini bisa dari tanggal lahir atau dari tanggal lahir usaha. Oke, kita lanjutnya daftar. Nah, di sini kita bisa mengubah nama penggunanya. Nah, kalau ini mau mengubahnya, kita tinggal mengetik dan diubah, kemudian kita klik selanjutnya. Oke. Nah, ini kalau mau kita hubungkan ke Facebook ya silahkan, tapi di sini saya mau lewatin aja. Nah, ini kita lewati juga biar nggak terlalu lama. Nah, ini kita mau nambahkan profil di sini kita bisa, cuman saya maunya nanti aja, jadi kita lewatin aja dulu. Oke. Nah, di sini juga ada saran orang, mungkin kalau mau nge-follow dari kenalan atau apa itu bisa dari situ. Nah, tapi saya lewatin dulu. Oke, nah ini akun Instagram kita udah jadi ya. Nah, ini kita masuk ke bagian profil kita. Oke, langsung aja kita klik pengaturan dan kita pilih akun. Kita langsung scroll ke bawah untuk beralih ke akun bisnis. Oke, setelah itu kita lanjutkan aja. Dan di sini kita memilih nama yang tepat untuk akun kita nanti. Nah, di sini saya pakai pakaian merek aja. Nah, setelah itu kita di sini kalau mau kita berarti kita pilih bisnis. Nah, kemudian kita kasih ke email. Email ini opsional ya. Jadi kalau kita mau langsung lanjut aja itu bisa. Nah, ini saya masukin alamat dulu. Oke, nah, ini bisa jangan gunakan info kontak saya kalau kita mau nge-skip dari bagian ini. Oke, selanjutnya kita hubungkan ke Facebook. Saya mau lewatin aja dulu. Kemudian di sini kita udah jadi Instagram bisnisnya. Nah, kita mau lengkapin profil dulu.
Nah, ini tadi di sini udah ada nama bisnisnya kita, kemudian situs web ini nanti akan saya jelaskan di selanjutnya. Nah, ini untuk untuk bio ini kita bisa isikan beberapa informasi. Misalnya di sini budget tulis. Nah, untuk awalnya kita harus memberikan produk apa sih yang kita jual kayak gitu di bio ini, supaya nanti saat konsumen mencari itu kita bisa dengan mudah untuk ditemukan. Nah, kemudian saya letakkan tempat. Dan selanjutnya saya mau kasih nomor WA. Nah, di sini karena saya juga terburu-buru, jadi ini saya langsung aja. Nah, biasanya nomor WA itu dikasihnya setiap 4 nomor itu dikasih spasi, jadi biar orangnya itu gak bingung juga. Nah, ini untuk ATM-nya mungkin ada, kita bisa nyantumin di sini juga, atau mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan di bio, bisa dituliskan di sini. Nah, ini ada ID Shopee juga. Oke. Nah, tulisan ini saya kasih sedikit kayak notes gitu, motif bisa request. Nah, oke, kita centang tadi. Kemudian karena ini udah jadi kita nambah foto profil dulu. Nah, di sini saya pakai yang udah logo yang saya siapkan. Nah, di sini kalau untuk foto profil itu kita bisa gunain foto untuk logo kita ya, dan kemudian dicentang. Nah, ini Instagram kita udah jadi. Oke. Untuk bagian promosi insight ini salah satu kelebihan dari Instagram bisnis ini. Nah, untuk promosi di sini kita bisa promosi produk-produk kita melalui postingan atau melalui Instastory. Dan untuk insight ini kita bisa melihat bagaimana akun-akun lain yang menjangkau Instagram kita atau interaksi di dalam Instagram kita. Jadi di sini banyak banget. Nah, selanjutnya kita bikin postingan. Nah, di postingan ini kita klik aja postingan baru, kemudian kita klik motifnya, kita klik ke postingannya. Oke, ini ada filternya ya. Oke, kemudian kita tulis caption yang cocok. Nah, di caption ini biasanya tuh ada yang namanya itu judul caption. Di sini saya mau pakai judul caption, yuk kenali batik Indonesia. Jadi itu untuk meyakinkan konsumen biar tertarik untuk membaca dari artikel kita, sehingga nanti orangnya mau lihat profil kita. Nah, kemudian ini kita bisa tandai orang, kita cari aja nama penggunanya kayak gitu. Terus kita juga bisa nambah lokasi di bagian tambahkan lokasi ini. Nah, kalau udah kita centang aja. Oke, kita lihat di bagian beranda dulu apakah dia udah selesai atau belum dalam mengupload. Nah, ini udah selesai berarti. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti di
bagian sini udah terupload postingan kita. Nah, saya mau memposting baru lagi. Kenapa? Soalnya postingan kita kan harus rapi, dan disitu emang udah saya konsep untuk 2 postingan yang saling terkait. Nah, di sini saya memakai caption, ini udah saya persiapin, dan di sini banyak banget hashtag, kemudian ada penjelasannya. Nah, di situ kita bisa memberikan arahan kepada konsumen. Nah, untuk hashtagnya ini tuh penting banget untuk pencarian dari konsumen itu sendiri. Oke, kita lanjutin aja. Nah, selesai. Kita lihat lagi di beranda. Kita lihat di bagian profil kita udah ada postingan 2 ya di sini. Oke, berarti postingan kita udah berhasil. Selanjutnya kita bakal, nah ini kita mau buat link untuk di bio tadi. Nah, di sini saya mau pakai link dari Shopee dulu. Jadi kita scroll sampai ke bawah sampai ke lihat toko saya, kemudian kita buka aja. Nah, ada titik 3 di bagian atas pojok kanan. Nah, itu kita klik share, kemudian kita salin info. Oke, setelah itu kita buka Instagram lagi, kita edit profile, kita ke bagian situs web. Nah, ini tinggal kita pastekan aja di sini. Nah, ini kita hapus dulu biar nanti bisa dipencet ya, karena di sini harus valid untuk webnya. Oke, nah ini udah jadi untuk link dari webnya tadi. Oke, ini saya mau ganti untuk yang tersambung ke WA. Nah, di sini tuh konsepnya https 2 garis miring 2 kali wa.me garis miring, terus kita ketikkan nomornya. Nah, itu kita tidak memakai tanda plus. Oke, kalau sudah kita centang. Nah, ini udah jadi untuk linknya itu. Nah, kemudian kita beralih ke gimana sih cara untuk membuat story. Nah, untuk membuat story ini kita sebenarnya bisa di bagian ini, atau kita juga bisa di bagian berandanya. Nah, di bagian beranda kita ketik aja cerita, kemudian kita cari untuk gambar yang mau diupload. Nah, ini udah jadi, kemudian kita sedikit edit di sini. Kita kasih tulisan, kita kasih stiker, silahkan untuk mempercantik dari story kita sendiri. Nah, di sini saya mau pakai warna aja. Kemudian saya kasih, nah di sini banyak banget fitur-fiturnya, atau stiker-stikernya juga banyak. Nah, di sini saya mau pakai kayak gini aja. Oke, kita taruh ke atas. Ini kita tulis nah, di sini niatnya kita mau bikin story uploadan untuk yang baru nih. Nah, kita atur aja tempatnya mau di mana. Oke, saya mau kasih tulisannya lagi. Oke, nah
Hal ini memungkinkan untuk konsumen akan mendm kita untuk mencari tahu apa sih batiknya yang akan kita keluarkan kayak gitu. Kalau udah selesai, kita klik aja cerita Anda tadi di bagian bawah kiri. Nah, kita juga bisa membuat story dari postingan kita. Nah, kita buka aja di bagian profil, kemudian kita buka postingan kita langsung tambahkan postingan ke cerita Anda. Nah, kalau udah selesai, kita tinggal Nah, ini saya mau story untuk postingan kita yang menyuruh untuk konsumen untuk membeli produk kita. Nah, ini udah selesai, langsung aja kita klik cerita Anda. Nah, udah tersimpan. Oke, udah selesai. Kita cek dulu ceritanya. Nah, udah ada. Oke, story udah selesai. Nah, kalau kita mau bikin highlight itu atau sorotan itu penting banget nih buat IG kita. Kenapa? Soalnya biasanya konsumen bakal kepo dan mereka termasuk kita ke DM dulu ya di sini. Di sini untuk DM biasanya muncul di bagian sini, dan di sini ada satu permintaan. Oke, kita buka permintaannya. Kita terima aja, terus kita pindah ke bagian utama. Nah, ini kita balas dengan balasan yang sopan dan harus dibalas salamnya. Misalnya hai Kak, berarti kita juga harus membalasnya dengan hai Kak, atau meskipun nggak ada salamnya, kita juga perlu untuk salam. Hanya untuk sekedar basa-basi, sopan santun, dan untuk konsumen merasa dihargai kayak gitu. Nah, kalau udah selesai, kita bisa klik kirim gitu aja. Oke, selesai. Nah, kita kembali. Nah, di sini kita bisa lihat chatnya tadi udah di sini. Nah, kita masuk ke headline sekarang. Headline atau sorotan ini sangat penting ya untuk usaha kita, biar kalau konsumen kepo itu dia langsung bisa masuk ke headline-nya. Nah, itu bisa kita masukkan ke sini, ke sorotan, atau kita membuat cerita baru kayak gitu. Oke, ini saya mau buat cerita baru dulu. Nah, di sini untuk casingnya, untuk bagian depannya dari sorotan, saya mau pakai stiker aja. Di sini kita bisa cari stikernya, maunya apa. Sini misalnya saya nyari produk. Oke. Nah, di sini ada yang menarik menurut saya. Di sini ada new produk ini. Langsung aja kita buat cerita. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, habis itu udah selesai, kita buka yang bagian tadi. Nah, kita klik di bagian sorot, kemudian kita kasih judulnya. Di sini saya kasih judul new produk aja.
Langsung kita tambahkan. Nah, kita juga bisa nambah baru. Oke, ini mau saya kasih ke sorotan juga. Nah, kita tinggal mengklik aja, masukin. Langsung bisa ditambah. Oke, terima kasih. Nah, ini